Perbedaan antara populasi dan sampel secara singkat dan dengan bahasa sederhana, dengan harapan kita bisa memahaminya bersama-sama. Sekedar pengantar bahwa tentang populasi dan sampel, bahwa populasi itu adalah tentang jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak kita teliti. Itulah populasi. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil secara representatif yang bersangkutan atau bagian kecil yang diamati. Misalnya, Anda ingin meneliti pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar bahasa Inggris siswa SMP Negeri 2 Mamuju. Maka populasinya adalah seluruh siswa di SMP Negeri 2 Mamuju. Kalau siswanya 1.500 orang, berarti populasinya 1.500 orang. Kalau siswanya 2.000 orang, maka populasinya 2.000 orang. Karena populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Atau misalnya sebuah lembaga survei melakukan quick count Pilpres pada tahun 2019 kemarin, maka populasinya adalah semua pemilih pada Pilpres tahun tersebut, karena lembaga survei tersebut akan meneliti pemilih pada Pilpres tahun 2019, maka populasinya adalah semua pemilih. Nah, bagaimana dengan sampel? Sampel adalah perwakilan dari populasi. Misalnya populasinya adalah seluruh siswa SMP Negeri 2 Mamuju yang jumlahnya 1.500 orang, maka sampelnya tidak sampai 1.500 orang, tetapi beberapa orang saja. Misalnya 150 orang. 150 orang ini yang nantinya akan diteliti, dan hasil penelitian dari 150 orang ini akan mewakili 1.500 orang tadi. Jadi kata kuncinya adalah perwakilan. Sampel mewakili populasi. Misalnya populasinya ini, sampelnya ini. Populasinya ini, sampelnya segini. Populasinya ini, sampelnya ini. Nah, kenapa harus ada sampel? Kenapa kita tidak meneliti semua populasinya saja? Seharusnya memang semua populasi harus diteliti supaya hasil penelitiannya akurat. Tapi kalau semua populasinya mau diteliti, maka waktu, biaya, dan tenaga mungkin akan lebih besar. Langkah pengambilan sampel yang pertama, kita harus menentukan target populasinya. Objeknya harus jelas di mana kita akan meneliti. Yang kedua, kita harus mendaftar seluruh elemen unit populasi. Kita daftar dulu mulai dari A sampai Z tentang seluruh elemen unit populasi. Dan yang ketiga, menentukan sumber informasi. Sumber informasi ini penting, sehingga dalam menentuan sumber informasi, orang-orang tertentu yang akan kita ambil, yang akan kita jadikan sampel. Dan yang keempat, menentukan jumlah anggota sampel. Dari sumber informasi itu, tentu kita harus jumlah berapa orang yang jadinya kita ambil sebagai sampel. Dan yang terakhir, menentukan teknik samplingnya. Selain jenis sampling yang kita pilih, kita harus menentukan tekniknya, sehingga kita dalam menentukan penelitian kita akan lebih mudah. Bagaimana cara menentukan ukuran sampel? Inilah ada 4 langkah secara umum. Secara umum penentuan ukuran sampel, yang pertama, sesuai dengan ukurannya, ukuran sampel yang ideal, yang layak dalam penelitian, setidaknya antara 30 sampai dengan 500. Ketentuan pertama, antara 30 sampai 500. Yang kedua, sampel berdasarkan kategori. Misalnya dari objek penelitian kita ingin menentukan kategorinya berdasarkan pria dan wanita, maka masing-masing pria dan wanita itu setidaknya memenuhi kuota yang minimal. Kuota minimalnya adalah 30 tadi, 30 dari pria, 30 dari wanita. Yang selanjutnya ada sampel berdasarkan jenis penelitian. Kalau kita melakukan penelitian dengan menggunakan analisis multivariate, bisa korelasi ataupun regresi berganda, maka setidaknya jumlah sampelnya adalah variabel kali 10. Kalau penelitian kita menggunakan 5 variabel, maka 5 variabel kali 10, 50 sampel, 50 jumlah sampel minimal. Terus yang selanjutnya ada sampel eksperimen sederhana, di mana dengan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 20 orang.
20 kelompok kontrol, 20 kelompok eksperimen, sehingga kita bisa mengetahui jumlah sampelnya. Ini adalah rumusnya dan tentu nanti bisa dipelajari oleh teman-teman dan diterapkan, tetapi jangan khawatir karena rumus ini sudah dinyatakan dalam bentuk tabel yang lebih mudah. Ini adalah tabel penentuan sampel oleh Stephen Isaac berdasarkan rumus tadi. Nah, kalau kita coba, misalnya kita memiliki populasi 100, maka sampelnya 87, tingkat kesalahan 1%. Kalau populasinya 1000, dengan tingkat kesalahan 5%, bisa memakai jumlah sampel 258. Jadi teknik sampling ini adalah teknik pengambilan sampel, kawan-kawan. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya adalah pertama kita tentukan dulu populasi. Misalnya tadi sudah saya sampaikan di awal ya, misalnya populasinya itu adalah seluruh SMA di Kota Semarang, ya. Kemudian mencari data akurat unit populasi. Poin yang kedua ini maksudnya adalah di data SMA di Kota Semarang itu jumlahnya berapa, yang masih aktif, masih ada siswanya itu berapa. Misalnya ketemu katakanlah 100, oke ya. Jadi populasinya adalah 100 SMA di Kota Semarang. Kemudian langkah yang ketiga adalah memilih sampel yang representatif. Maksudnya adalah dari 100 itu kemudian kita pilih ya untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Cara memilihnya tentunya di belakang ya. Di sini nanti saya sampaikan ada cara-cara sendiri untuk memilih sampel itu. Oke, yang jelas tadi udah ketemu 100, kemudian kita sudah paham setelah semuanya itu didata, kemudian dipilih sampelnya sesuai dengan kebutuhan, jumlahnya berapa. Terima kasih, semoga menginspirasi. Mohon maaf, jangan lupa like and subscribe, jangan lupa share juga, dan juga tetap belajar dimanapun kita berada. Terima kasih, semoga menginspirasi.